Halo guys, selamat datang kembali di Tukang Nobar. Bagaimana kabar kalian? Apakah masih dalam keadaan sehat? Di video kali ini, kita akan membawakan sebuah film aksi terbaru Jason Statham yang berjudul Martini. Jadi guys, film ini mengisahkan tentang seorang mantan tentara sekaligus pengawal pribadi yang harus mempertaruhkan nyawanya demi membersihkan nama baiknya, sekaligus membalaskan kematian bosnya yang sudah dianggap seperti keluarganya. Lalu bagaimanakah keseruan Jason Statham yang super nekat dan brutal di tengah laut? Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang jagoan kita yang bernama Cole, seorang kepala keamanan yang bekerja di sebuah perusahaan besar milik Manuel Tibu Campalo. Tibu baru saja menyelesaikan transaksi penjualan perusahaan pelayaran miliknya. Setelah itu, Cole mengawalnya pulang ke rumahnya yang ada di Thailand. Suasana kemudian menjadi lebih santai pada malam harinya. Tibu sedang menghabiskan waktu dengan bermain catur bersama pengawal pribadinya, yaitu Cole. Di sela-sela permainan, Cole menceritakan bagaimana dirinya bisa sangat jago bermain catur. Dulu, saat masih menjadi polisi pemula, ia ditugaskan menjaga sebuah penjara tempat para pemain catur terbaik berada. Cole mengaku merindukan masa-masa ketika masih aktif sebagai polisi, tetapi tidak dengan urusan politiknya. Ia tidak bisa kembali ke polisian karena pernah melakukan kesalahan dan membuat masalah dengan orang yang salah. Tibu kemudian mengingatkan bahwa hari itu merupakan hari ulang tahun almarhum ayah Cole, sosok yang diakui sebagai pemain catur yang sangat hebat. Cerita pun berlanjut ke sebuah acara makan malam yang megah. Acara tersebut dihadiri oleh putranya, yaitu Cameron, para rekan bisnis, serta sejumlah tamu undangan. Dalam pidatonya, Tibu dengan penuh rasa bangga menyampaikan bahwa selama 40 tahun menjalankan bisnis pelayaran, perusahaannya selalu memegang teguh prinsip bahwa etika lebih penting daripada keuntungan. Ia juga mengapresiasi kerja keras Cameron yang berhasil membesarkan bisnis tersebut hingga akhirnya mencapai tahap penjualan perusahaan. Di tengah pidato, Cole melihat seseorang yang mencurigakan dan terus mengamati pergerakannya. Acara perayaan kemudian berlanjut dengan momen yang sangat emosional. Tibu memanggil Cole untuk bergabung dan memberikannya sebuah hadiah berupa jam tangan. Jam tangan tersebut memiliki ukiran tanggal khusus di bagian belakangnya yang menandai hari ketika Cole mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Tibu 5 tahun sebelumnya. Bagi Tibu, Cole bukan lagi sekedar seorang pengawal, melainkan sudah menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Setelah pesta selesai, Tibu dan Cole pulang bersama menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, Tibu mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia menjual perusahaan. Bisnis pelayaran adalah mimpinya, bukan mimpi Cameron. Karena itu, ia ingin memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengejar cita-citanya sendiri. Tiba-tiba, mobil mereka terhalang oleh barikade polisi di jalan yang sepi. Siapa sangka, itu ternyata sebuah truk molen yang mogok dan melintang di tengah jalan. Saat Cole memundurkan mobil, perangkap mematikan pun terjadi. Cole sempat melawan dan memacu mobilnya untuk meloloskan diri. Namun, Tibu terkena tembakan yang sangat fatal. Dalam kondisi sekarat, Tibu memohon kepada Cole untuk selalu melindungi Cameron sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Setelah berhasil berada di tempat yang aman,
Cole segera memeriksa mobil yang digunakan para penyerang. Ia lalu menemukan sebuah paspor Amerika atas nama Jonathan Roger. Cole langsung menghubungi rekannya, Taran, untuk melacak identitas tersebut. Ternyata Roger adalah mantan marinir yang terdaftar sebagai kru di kapal kargo milik perusahaan Tibu sendiri, yaitu Artemis, yang dijadwalkan berlayar 2 jam lagi. Cole memutuskan untuk langsung bergerak menuju pelabuhan. Sementara itu, berita di televisi mulai menyebarkan rumor palsu bahwa Cole telah membunuh Tibu dan 2 orang petugas polisi. Di sisi lain, seorang wanita bernama Angie Ellis mendadak dipaksa oleh atasannya untuk masuk kerja dan berlayar malam itu juga dengan kapal Artemis. Hal tersebut tentu saja merusak rencananya untuk menemui putrinya. Sebelum bergerak lebih jauh, Cole sempat menelpon Cameron yang saat itu sedang didatangi polisi untuk dimintai keterangan. Cole menegaskan bahwa dirinya tidak membunuh ayah Cameron. Ia juga memperingatkan untuk menjaga diri karena nyawanya juga sedang terancam. Situasi di pelabuhan Bangkok tampak sangat ketat dan penjagaan aparat setelah kejadian penembakan tersebut. Meskipun dikepung dan resikonya sangat tinggi, Cole berhasil menyusup ke area pelabuhan menggunakan paspor milik penyerangnya yang memiliki kemiripan dengan dirinya. Ia kemudian mencari kapal Artemis. Di saat yang sama, kapal Artemis bersiap untuk meninggalkan pelabuhan. Berita di televisi yang berada di ruang kapten terus menayangkan foto Cole sebagai buronan yang paling dicari. Angie tiba di kapal untuk menggantikan kru yang mendadak izin sakit. Ia disambut dengan sikap dingin dan sinis oleh Kapten Marco Matson. Meski awalnya tidak mau menerima kru baru, Kapten Marco akhirnya mengizinkan Angie bergabung setelah melihat kompetensinya. Ia kemudian menugaskan Angie pada shift malam bersama kru bernama Matteo. Kapal Artemis pun akhirnya melakukan manuver dan mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Cole rupanya sudah berhasil menyusup ke dalam kapal kargo. Ia bergerak mengendap-endap menelusuri bagian dalam yang gelap itu, jauh di bawah dek utama, lalu beristirahat di sana. Tak lama kemudian, Cole memeriksa seluruh area kapal. Saat berada di area penampungan kargo, Cole mendengar suara dentuman halus dan tangisan samar dari balik salah satu kontainer baja yang terkunci rapat. Di saat yang sama, Angie yang sedang melakukan patroli juga mendengar suara tersebut. Dengan alat seadanya, Cole mulai membongkar kunci pintu kontainer itu. Betapa terkejutnya Cole saat membuka pintunya. Di dalam ruangan terdapat puluhan imigran gelap dalam kondisi mengenaskan dan mengalami dehidrasi. Cole berusaha menenangkan mereka dan berjanji akan kembali membawakan air minum beserta makanan serta obat-obatan untuk menyelamatkan mereka. Tepat setelah Cole berjanji akan kembali membawa bantuan, Angie sudah tiba di area kargo. Cole segera bersembunyi. Sementara itu, Angie sangat terkejut saat menemukan kontainer yang berisi puluhan imigran kelaparan dan terluka. Angie pun berjanji akan menolong mereka dan segera berlari menuju ruang kapten ketika beberapa anak buah kapal muncul di sana. Tanpa rasa curiga, Angie melaporkan kejahatan perdagangan manusia kepada Kapten Marco. Marco berpura-pura bersikap tenang. Ia menjanjikan akan mengikuti protokol resmi, lalu meminta Angie duduk untuk menenangkan diri. Namun, Angie yang mulai merasa curiga dengan sigap meninggalkan ruangan tersebut. Sementara di bawah dek, situasi justru semakin memburuk. 2 kru kepercayaan Marco, Joseph dan Simon memaksa para imigran masuk kembali ke dalam kontainer dengan kekerasan. Saat Joseph mulai bertindak brutal, Cole kemudian menyerang dari kegelapan.
Di saat yang sama, di ruangan anjungan, kebusukan Kapten Marco mulai terungkap. Ketika kru bernama Matteo menolak permintaan Angie untuk memanggil bantuan, ia malah menodongkan senjata ke arah Angie. Angie melawan dan berhasil melumpuhkan Matteo. Setelah itu, ia menyalakan sinyal ke angkatan laut sebelum akhirnya kabur dari ruang anjungan. Cole berhasil melumpuhkan dan membunuh kedua kru kejam tersebut demi melindungi para imigran. Kapten Marco yang mengejar sampai ke anjungan segera mematikan sinyal. Namun, sinyal bahaya yang sempat terpancar berhasil ditangkap oleh kapal perang Amerika USS Hazard Perry yang dipimpin oleh Kapten Spencer. Saat Spencer menghubungi kapal Artemis untuk melakukan konfirmasi, Kapten Marco berbohong dengan mengatakan bahwa krunya hanya salah paham dan mengira ada kapal bajak laut Somalia. Spencer berpura-pura percaya, meskipun sebenarnya ia mulai menyimpan rasa curiga. Sementara itu, di Bangkok, kepolisian mulai menginterogasi Cameron mengenai panggilan telepon dari nomor yang tidak terdaftar. Namun, Cameron memilih untuk melindungi Cole dengan mengaku tidak mengingat panggilan tersebut. Angie yang berhasil meloloskan diri dari ruang anjungan berlari ketakutan, menyusuri lorong kapal hingga akhirnya bertemu dengan Cole. Cole segera menarik Angie ke tempat yang aman dan memperkenalkan dirinya. Sementara itu, Kapten Marco menemukan jasad Joseph dan Simon yang tewas mengenaskan. Marco menyadari bahwa lawan mereka bukanlah orang biasa, melainkan seorang profesional berdarah dingin yang berhasil menyusup ke dalam kapal. Marco langsung memerintahkan seluruh krunya untuk menyisir setiap sudut kapal. Cole membawa Angie yang tertembak di bagian lengan ke ruang mesin yang tersembunyi untuk mengobati lukanya. Guna mengalihkan perhatian Angie dari rasa sakit yang luar biasa saat peluru dicabut, Cole mengajaknya berbicara tentang kehidupan pribadinya. Angie pun bercerita bahwa ia memiliki seorang putri berusia 6 tahun bernama Violet. Angie kehilangan hak asuh atas anaknya setelah dipecat dari angkatan laut. Pekerjaan di kapal ini adalah satu-satunya harapannya agar bisa berkumpul kembali dengan putrinya. Dengan sigap, Cole berhasil mengeluarkan peluru dari lengan Angie. Sementara itu, anak buah Kapten Marco terus mencari keberadaan mereka. Di tempat lain, Kapten Spencer di kapal perang USS mulai mencium adanya ketidakberesan. Ia kemudian memerintahkan krunya untuk melacak rekam jejak Kapten Marco Madsen. Kita pun lalu kembali ke kapal Artemis. Angie menanyakan kebenaran berita di televisi tentang pembunuhan Tibu dan para polisi. Cole menegaskan bahwa semua berita tersebut adalah fitnah dan dirinya telah dijebak. Untuk memanggil bantuan dari luar, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka seharusnya menggunakan radio yang berada di ruang anjungan. Karena area tersebut dijaga ketat oleh kru bersenjata, Cole dan Angie berencana membuat pengalihan dengan membakar salah satu ruang kargo di bagian belakang kapal. Kapten Marco menyadari bahwa kebakaran tersebut hanyalah pengalihan untuk mengecoh penyusup. Ia segera membagi krunya. Sebagian ditugaskan untuk memadamkan api, sementara sebagian lainnya menjaga pintu-pintu utama. Di tengah kekacauan, Cole bergerak kembali menuju ruang anjungan dan melumpuhkan penjaga yang berada di sana. Angie pun langsung memancarkan panggilan darurat ke kapal perang USS. Ia menyebutkan namanya dan nama Cole, sekaligus membongkar bahwa Kapten Marco sedang menjalankan operasi perdagangan manusia. Suara tembakan kemudian terdengar melalui radio ketika anak buah Marco menyerbu ruangan komunikasi. Hal tersebut membuat Komandan Spencer di kapal perang langsung memerintahkan pasukannya untuk mengubah haluan dan bergerak menuju lokasi kapal Artemis. Cole dan Angie berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di dalam salah satu kabin. Cole menenangkan Angie yang masih shock dan berjanji akan membawanya pulang dengan selamat demi putrinya. Di tempat terpisah, Kapten Marco menelepon bos besarnya
mengenai transaksi penjualan para imigran yang dimajukan menjadi 2 jam lagi dengan pembeli bernama Bertus. Marco berjanji akan memastikan Cole tidak akan keluar dari kapal dalam keadaan hidup. Semua pembicaraan tersebut terdengar oleh Cole melalui HT yang dibawanya. Dari sana, Cole menyadari bahwa Kapten Marco terlibat dalam pembunuhan bosnya. Di kapal perang, Kapten Spencer membaca berkas rahasia mengenai Cole. Ia mengetahui bahwa Cole merupakan mantan anggota pasukan khusus Royal Marines Commando dan seorang polisi berprestasi yang ayahnya tewas saat menyelamatkannya. Spencer menyadari bahwa Cole bukanlah pembunuh berdarah dingin, melainkan seorang pria yang sedang menuntut balas atas kematian atasannya. Cole dan Angie kemudian merayap melalui saluran ventilasi kapal. Namun, keberadaan mereka akhirnya terdeteksi oleh kru kapal tersebut. Cole langsung memberondong pengawal tersebut. Namun ia kemudian terjatuh di saluran baja dengan suara yang cukup bising sehingga pengejar lainnya mengetahui posisinya. Saat rentetan tembakan menembus saluran ventilasi, Cole terjatuh ke bawah. Sayangnya, Angie berhasil disergap dan ditangkap kembali oleh anak buah Marco. Kapten Marco kemudian memerintahkan krunya untuk menutup rapat saluran tersebut dan turun ke dek. Di saat yang bersamaan, Kapten Spencer dari kapal perang Amerika memerintahkan tim pasukan khusus Navy SEAL diluncurkan menggunakan perahu cepat menyergap kapal Artemis yang berjarak puluhan mil. Kapten Spencer kembali mempelajari rekam jejak Cole sebagai mantan anggota komando militer dan polisi berprestasi yang kehilangan ayahnya dalam tugas. Spencer semakin yakin bahwa Cole berada di kapal tersebut bukan sebagai pembunuh, melainkan untuk menuntut keadilan. Di tengah lautan, kapal milik pembeli imigran yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bertus akhirnya merapat di samping kapal Artemis. Marco menurunkan tangga dan mengonfirmasi bahwa dana pembayaran perdagangan manusia telah masuk ke rekening bosnya. Marco dan Bertus kemudian bersiap untuk memeriksa serta memindahkan para imigran yang menjadi korban. Cole yang terperangkap di saluran udara akhirnya berhasil keluar dengan susah payah. Cole mulai melancarkan serangan. Dengan senjata yang didapatkannya, Cole membantai anak buah Marco dan kelompok pembeli satu persatu. Sementara itu, Angie juga berhasil melepaskan ikatan tangannya menggunakan pecahan kaca dan langsung menghabisi penjaganya. Tidak lama kemudian, Matteo yang naik ke anjungan juga berhasil dihabisi. Cole terus melumpuhkan pasukan musuh hingga akhirnya kehabisan amunisi. Setelah menghabisi salah seorang anak buah menggunakan kapak, akhirnya terjadi pertarungan jarak dekat yang sangat brutal. 1 lawan 1 antara Cole dan Kapten Marco di atas dek kapal. Dengan sisa tenaganya, Cole berhasil menancapkan pengait kargo ke tubuh Marco hingga menembus tangannya. Lalu, dengan sebuah tembakan, Cole menewaskan kapten kejam tersebut sebagai pembalasan atas kematian Tibu. Tepat setelah pertempuran berakhir, tim Navy SEAL tiba dan mengepung dek dengan senjata lengkap. Angie pun segera berlari keluar dan memasang badan untuk melindungi Cole. Angie berbohong kepada pasukan khusus dengan menyatakan bahwa pria yang membunuh para penjahat adalah rekan krunya. Sementara buronan bernama Cole telah tewas dan jatuh ke laut. Tim Navy SEAL mengambil alih kapal, mengamankan situasi, serta memberikan bantuan medis kepada para imigran yang selamat. Angie pun dipercayai oleh pihak berwenang untuk memimpin kapal Artemis berlayar kembali ke Los Angeles. Sebelum Cole pergi, Angie menyerahkan ponsel satelit milik Marco yang berisi daftar riwayat panggilan telepon. Cole lalu berterima kasih dan diam-diam melarikan diri menggunakan kapal milik para pembeli. Kapten Spencer di kapal perang yang mendapat laporan mengenai hal tersebut memilih untuk membiarkan Cole pergi karena menganggap misi mereka sudah selesai. Menggunakan ponsel tersebut, Cole lalu menghubungi Taran untuk melacak nomor telepon yang berada paling atas dalam riwayat panggilan Marco. Taran menemukan bahwa nomor tersebut milik Sharon Daniels.
pemilik perusahaan Transpacific Export. Cole menegaskan bahwa ia akan kembali ke Bangkok untuk menyelesaikan semuanya. Di Bangkok, tepat setelah acara pemakaman Tibu, Cole menemui Cameron di dalam mobilnya. Di sana, Cameron mengakui penyesalannya karena tidak menyangka Daniels akan bertindak sejauh itu sampai membunuh ayahnya. Malam harinya, Cole menghadang Daniels dan menabrakkan mobilnya ke mobil Daniels hingga hancur terguling. Cole menghabisi bodyguard Daniels dan menyeret Daniels yang terluka parah keluar dari mobil. Daniels akhirnya mengaku bahwa dialah yang merancang semua kejahatan tersebut. Ia sengaja menyuruh orang membunuh Tibu agar perusahaan jatuh ke tangan Cameron yang mudah dikendalikan, yang sehingga bisnis haram perdagangan manusia dapat terus berjalan. Daniels yang ketakutan kemudian menawarkan uang dan apa saja yang diinginkan oleh Cole. Namun, Cole langsung mengeksekusinya dengan dingin. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke lah guys ya, itulah alur cerita dari film Martini. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Semoga kalian suka dengan cara penyampaian saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian narasi ataupun penyebutan kata. Mohon maaf juga jika baru saja saya bisa mengupload video terbaru untuk kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.